Ini adalah langsung cabang 3 dari atas. Ya, pegangannya 1, kemudian di sini langsung badannya itu cabang pipa 3. Ya. Terus kemudian seperti ini adalah tongkat berkaki 3. Ya. Di sini tentunya jauh lebih aman karena base of supportnya lebar. Sedangkan kalau tongkat hanya 1 kaki, ya base of supportnya sempit ya. Sehingga kemudian tidak aman dipakai untuk pasien stroke. Nah, biasanya kalau sudah semakin mahir, pasien itu mungkin akan memilih tongkat biasa. Tapi biasanya juga keluarganya tidak memperbolehkan, karena keluarganya khawatir dengan keamanan, sehingga biasanya seperti ini dipakai terus oleh pasien stroke. Pakai kruk jelas tidak bisa. Pakai walker kalau tangannya sudah bisa berfungsi untuk memegang dan menumpu bisa, maka pakai walker boleh ya, karena pada orang lanjut usia yang normal yang sudah mengalami kesulitan berjalan, itu biasanya yang terpilih adalah walker ya, karena aman, dia bisa supportnya lebar, tumpuannya juga lebar juga. Kemudian kursi roda ya. Kursi roda biasanya kalau pasiennya tidak mampu berjalan sama sekali, atau mampu berjalan tapi kemudian dia harus perjalanan jauh atau menempuh jarak yang jauh, sehingga kemudian pakai kursi roda. Nah, yang paling lazim tadi lagi ya, tripod atau tongkat kaki 3 seperti ini. Nah, tongkat ini bisa diatur ketinggiannya ya. Beda dengan kruk ya, kalau di adjust itu yang ditarik adalah bagian atas, tapi kalau ini yang ditarik yang bagian bawah ya. Terus pemakaiannya adalah dipakai di sisi yang sehat ya, karena sisi yang sakit tidak bisa memegang. Fungsinya untuk membantu penumpuan sisi yang sakit ya, misalnya yang sakit yang kiri, ini dipakai untuk membantu fase menumpu pada kaki yang sakit ya. Jadi pada fase melayangnya itu kaki yang sehat bisa menumpu ya, ini juga ikut melayang. Terus kemudian pada saat ini menumpu, tumpuan di sini dan di sini ya, sehingga kemudian mungkin yang kita inginkan adalah tetap tegak, sehingga walaupun di sini menumpu tapi tidak miring begini ya. Seperti ini kalau bisa tidak kita bolehkan ya, karena kemudian akan merusak pola berjalan, kemudian juga membuat posturnya juga tidak bagus, kemudian juga tidak melatih sisi yang sehat ya. Jadi walaupun ini membantu penumpuan, tapi usahakan tubuh tetap tegak seperti itu. Terus kemudian tinggi pegangan ini seberapa ya, tinggi pegangan ya sudah Pak, diatur aja bagaimana tinggi rendahnya, diatur di sini ya. Tapi kan kita punya patokan, ini setinggi apa ini ya. Pokoknya kalau dipegang enak Pak ya, enggak, harus ada patokan. Tinggi apa ini? Ya, ada 3 cara untuk mengukur ketinggian. Yang pertama adalah ya setinggi trochanter mayor ya. Ini trochanter mayor itu kalau Anda palpasi di sebelah lateral panggul di sini ya, itu ada tonjolan tulang yang kemudian kalau Anda gerakkan ekso dan endorotasi, maka tonjolan tulang ini bergerak
trochanter mayor. Yang kedua, setinggi pergelangan tangan kalau kita berdiri seperti ini. Ya. Oh, ini pas ini menurut saya. Trochanter mayor ini juga pas. Tinggi pergelangan tangan pada saat berdiri tegak seperti ini. Kemudian yang ketiga, pada waktu dipegang seperti ini, maka kemudian siku membentuk sudut sekitar 15 derajat. Ya, kalau dia lurus itu 0 derajat. Nah, ini ada sedikit lengkungan pada siku, sedikit fleksi pada sikunya. Ya. Nah, itu bisa Anda gabungkan ya, setinggi trochanter mayor, pergelangan tangan dipegang, ada sedikit fleksi pada sikunya. Ya, itulah ketinggian. Nah, ketinggian ini sama dengan ketinggian keret. Ya, keret itu pegangannya, itu ketinggiannya juga sama. Bolker ketinggiannya juga seperti ini. Terus kemudian paralel bar juga ketinggiannya ini. Jadi semua pegangan pada saat berjalan itu setinggi itu semua. Ya. Paralel bar, bolker, keret, tripod, tongkat, ya, itu sama. Oke. Terus kemudian memakainya, ya tentunya sisi yang di sini ini adalah sisi yang dekat dengan tubuh. Ya, bukan sisi di sini, bukan sisi di sini, apalagi di sini. Kalau di sini, ya ini nyerimpet nih ya. Di sisi seperti ini. Oke. Ya, di sisi yang rata ini yang dekat dengan tubuh. Terus memakainya bagaimana? Ya, misalnya yang umum yang kiri ya, ini dipakai di kanan. Kalau baru belajar, kadang-kadang ini 1, 2, 3, ya, 3 titik. Dan kakinya sejajar kalau mau belajar. Kalau sudah mahir, maka kemudian tongkat dan kaki yang sakit itu selalu bareng. Ya, jadi ini kemudian melangkah bareng, menumpu bareng. Terus kaki yang satu mesti melampaui kaki yang satunya, karena pola berjalan yang normal itu seperti itu, tidak sejajar. Ya, jadi kemudian ini melampaui. Terus ini juga melampaui, ini melampaui. Ya, kalau sudah mahir itu akan pola jalan orang normal. Seperti ini. Jadi istilahnya hanya 2 titik ya, hanya 2 titik. Jadi ini dianggap 1 titik, terus ini titik yang kedua. Kemudian ini titik yang 1, ini titik yang kedua, titik yang 1, titik yang kedua. Tapi kalau tidak bareng itu berarti 3 titik. Ya, 1, 2, ini bisa sejajar, bisa juga melampaui. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi bisa 2 titik, bisa 3 titik. Terus di mana kita meletakkan kaki itu adalah ini sejajar dengan kaki tripod atau di dalam kaki tripod. Ya. Terus kemudian yang sehat melampaui atau di depan kaki tripod. Terus ini baik tripod maupun kaki yang sakit di depan kaki yang sehat. Kaki yang sakit berada di dalam
titik ini. Ya, itu kurang lebihnya ya. Jadi tidak harus presisi seperti itu. Masa orang jalan harus diperhatikan, ukur, nah itu kan enggak. Bahkan jalan yang benar itu adalah sudah menjadi seperti otomatis ya. Ya, tapi kurang lebihnya rambu-rambunya itu seperti itu. Jadi, nah ini kalau seperti ini langkahnya terlalu sempit. Ya. Tapi kalau kemudian ini melampaui jauh di sini, jauh di depan, ini terlalu lebar. Sehingga kemudian patokannya adalah ini melangkah di depan, ini berada di dalam, ini melampaui ya di depannya ini, dan ini berada di dalam ini, dua-duanya melampaui kaki yang dia. Patokannya seperti itu. Nanti kalau Anda sudah praktekkan, itu kayak terbentuk dengan sendirinya ya. Dan kadang-kadang pasien itu juga nggak ada yang ngajarin, bisa sendiri ya, bisa sendiri. Karena ya pola jalan ya seperti ini. Bahkan kadang-kadang fisioterapinya diajari oleh pasien. Karena fisioterapi mengingat-ingat pelajaran, tapi kalau pasiennya untuk kelangsungan hidup saya, nah, sehingga belajarnya beda. Pasiennya belajar benar-benar, sedangkan fisioterapinya belajarnya mengingat-ingat, sehingga lebih cepat pasiennya. Terus yang tadi saya katakan tidak benar kalau kemudian kita berjalannya tumpuannya di tripod mungkin 90% atau lebih, mungkin posisinya jadi begini ya. Ini nggak dikasih beban apapun, bebannya di sini semua. Seperti itu salah ya, salah. Karena kemudian tidak melatih sisi yang sakit, tidak melatih pola jalan yang benar, nantinya posturnya pasti akan bermasalah. Mungkin lengannya di sini juga akan menjadi nyeri dan seterusnya. Yang seperti itu kita hindari. Yang betul adalah ini kan membantu penumpuan di sini. Ya di sini dikasih porsi untuk latihan. Di sini hanya membantu, sehingga kemudian usahakan tetap posisinya tegak. Bahkan kalau sudah semakin bisa, ini nanti pegangannya tidak begini lagi, tapi pegangannya akan begini, seolah-olah hanya diletakkan aja, pegang dan diletakkan. Bahkan kalau sudah semakin bisa, ya hanya dipegangi gini aja. Ini pakai hanya untuk keamanan. Ya kalau kemudian berhenti, ini kemudian pakai untuk menumpu seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah dirasa agak capek, kemudian baru ini dipakai. Ya, kalau kemudian berjalan biasa dan dia berniat memang untuk latihan, ini dibawa terus. Gitu. Ya. Jadi ini repot. Jadi boleh dipakai, boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau kemudian merusak pola. Misalnya stroke-nya tidak terlalu berat, usianya masih muda, dia pengen segera berjalan sehingga sudah langsung pulang dari rumah sakit minta dibawain tripod dari rumah sakit. Ya. Terus kemudian di rumah karena masih takut, dia berjalannya seperti ini. Seperti ini menjadi kebiasaan. Ya ini salah. Ya. Kenapa? Karena stroke-nya tidak terlalu berat, usianya masih muda, prognosisnya itu bisa lepas dari tripod
tapi dia memakainya seperti itu, ya, akan merusak pola jalan dan mungkin akan memperlambat pemulihan untuk dia tanpa alat bantu, dan mungkin nanti kalaupun sudah lepas dari alat bantu dia tetap miring karena kebiasaan pakai tripodnya. Nah, yang seperti itu memakai tripod salah, ya. Sebaiknya tidak pakai tripod, ya. Tapi kalau orangnya memang sudah lanjut usia atau stroke-nya berat, ya, apalagi sebelum stroke itu jalannya sudah pakai tongkat misalnya, jadi Anda harus tanya ya, sebelum pakai stroke itu jalannya gimana, harus tanya. Jangan sampai nanti Anda mengatakan, ini nanti latihan dengan saya Pak, nanti Bapak bisa berjalan kembali nggak pakai alat bantu. Pasiennya terbengong-bengong. Sebelum stroke saya sudah pakai tongkat itu, berarti stroke itu anugerah untuk saya ya. Setelah stroke saya bisa berjalan tanpa tongkat ya. Nah, ini fisioterapinya yang ngawur ya, ngawur. Tidak memeriksa dengan teliti. Oke, jadi itu pakai tripod. Ada pertanyaan? Oke, kemudian model satu sama ini agak dimundurkan sana atau sini sana. Ini untuk jalan. Nah, dipinggirkan. Mungkin lebakan saya main-main. Frans, ya Allah bantu Frans.